apalagi seorang tokoh itu sangat sensitif sekali. Kalau tokoh baper ya bahaya umatnya, ya kan? Kalau tokoh kasar itu pun juga dampaknya kepada umatnya, gitu loh. Umatnya otomatis ikut kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, saudaraku semuanya. Salam damai selalu dimanapun kalian berada. Oke sobatku, menanggapi akhir-akhir ini yang selalu menimbulkan polemik. Menurut saya, orang itu memang berbeda-beda dari segi apapun, terutama adalah daya pikir, daya tangkapnya, dan juga memang ada oknum-oknum yang memang secara sengaja untuk bikin kisruh negara ini, bikin kisruh negeri kita tercinta ini. Entah itu berkedok ulama, ustadz, dan lain sebagainya. Mungkin boleh dikatakan seorang tokoh lah. Ada yang memang mereka tidak mengerti, ada yang mereka betul-betul memang dengan sengaja melakukan hal itu. Oke sobatku, saya cuman berkomentar tentang gini loh. Kita memandang sesuatu itu adalah seharusnya kan dua sisi ya. Dua sisi. Oke? Dua sisi. Jangan sampai kita itu picik dan kita itu istilahnya mementingkan golongan ya. Di negara ini kita kan sebetulnya sudah diatur oleh undang-undangan. Kita beragama diatur, kita bagaimana sikap kita, toleransi kita terhadap sesama agama, toleransi kita kepada agama lain, toleransi kita kepada pemerintah itu kan sudah diatur. Kita sudah diajarkan sejak SD ya, hal-hal toleransi seperti itu. Dan memang pada faktanya itu bahkan malah seorang tokoh penting yang memiliki umat itu seharusnya lebih bijak lah, lebih bijak untuk bersikap, bertutur kata. Soalnya apa yang dia lakukan itu adalah sebagai panutan umat, dan umat yang awam mereka tidak peduli isi Al-Quran dan hadis, tapi yang mereka peduli adalah apa kata ulama, apa kata tokoh tersebut, apa kata bagi dia adalah panutan. Dan karena tawaduknya, karena mungkin jiwa tawaduknya, akhirnya dia menelan mentah-mentah apa yang dikatakan junjungannya, pujaannya itu adalah pasti sebuah kebenaran. Padahal kan menurut aku bukan seperti itu gitu loh. Bukan seperti itu menilai kebenaran. Kalau menilai kebenaran seperti itu, kita sangat mudah sekali disesatkan saudaraku. Kita sangat mudah sekali diatur, disusupi oleh hal-hal yang berbau radikal dan memecah belah. Kita harus berpikir kritis, kita harus benar-benar menggunakan akal pikiran kita ya, otak kita ya. Bukan karena tokoh, bukan karena pengaruh. Kebenaran itu tidak bisa dinilai dari itu sobatku, saudaraku semuanya. Benar kita selalu belajar, tapi kita alangkah baiknya kita tuh berpikir bijak, berpikir kritis. Kalau menurut aku ya kunci ulama, entah itu labelnya apa, ustadz, habib dan lain sebagainya, entah dia pakai songkok, entah dia pakai jubah putih, entah dia pakai batik atau mungkin pakai kaos oblong, entah dia gondrong ataupun gundel dan lain sebagainya. Yang penting kuncinya adalah cuma satu. Ciri-ciri ulama itu adalah dia yang takut sama Tuhan, takut sama Allah.
Kalau dia mengaku ulama, bahkan sekelas Habib pun, ustadz terkenal hafal Quran hadis, kalau dia memang benar-benar tidak takut kepada Allah, aku rasa dia bukan ulama. Ya kan? Ciri-ciri ulama itu takut mendengar kata Allah, mendengar kata Tuhan, mendengar nama Tuhan diucapkan, mendengar kata Nabi, kata Rasul diucapkan, itu takutnya luar biasa. Bicara pun hati-hati, langkahnya pun juga hati-hati, ya kan? Yang namanya orang itu marah boleh, emosi boleh, tapi tetap terkontrol. Apalagi seorang tokoh itu sangat sensitif sekali. Kalau tokoh baper ya bahaya umatnya, ya kan? Kalau tokoh kasar itu pun juga dampaknya kepada umatnya, gitu loh. Umatnya otomatis ikut kasar, apalagi umat yang awam. Dan juga gini loh, kalau aku menilai bukan karena labelnya ya, dia statusnya dia tokoh ya, tapi aku menilai adalah pola pikirnya. Bagi aku, walaupun dia dikatakan ulama pun, kalau pola pikirnya picik ya, picik loh ya, picik itu sempit, dalam arti seperti ini loh, dia tidak bisa toleransi, dia tidak bisa memandang, menilai, ataupun menerima perbedaan. Aku rasa itu patut dicurigai, dan aku rasa itu betul-betul sangat tidak bisa dijadikan panutan. Aku rasa ciri-cirinya adalah dia tidak mau toleransi. Oke, mulutnya dia bisa berkata toleransi, bisa, tapi pada faktanya dia mementingkan golongan. Kalau golongannya, kalau membela dia, kalau pro dengan dia, mati-matian dia bela. Kalau memang itu golongan lain tidak pro dengan kita, bahkan melawan kita, kita lawan, membabi buta. Aku rasa orang seperti itu, walaupun dikatakan ulama pun ya jangan diikuti. Itu menurut aku orang-orang yang sangat bahaya. Bahkan itu adalah orang-orang yang sangat menyesatkan umat. Dan aku rasa itu akan menjadi polemik kemudian harinya. Oke, kalau kita mungkin saat ini kita bisa tahu ya. Tapi kalau anak turun kita itu bisa menjadi sesat karena mungkin olah-olah mereka. Karena dinilai adalah fatwa mereka adalah sebuah kebenaran. Kalau kita masih bisa, oh kita lihat tokohnya, oh perangannya seperti ini, sifatnya seperti ini, kita bisa memilah, kita bisa tahu bahwa dia adalah mungkin kurang tepat untuk dicontoh. Oke sobatku ya, saudaraku semuanya, saya bukan tidak suka, saya juga bukan membenci, dan saya sebetulnya sangat menghargai. Tidak semuanya saya tidak suka. Mungkin yang saya tidak suka itu cara ya, tetap saja adalah rumusnya hukum logika. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah, pasti orang akan menilai salah ya. Kalau memang mengikuti risalah Rasulullah, syariat Nabi, jelas itu Nabi tidak mungkin caranya salah. Kalau mengikuti cara-cara Nabi, insya Allah pasti benar dan tidak akan menimbulkan polemik, dan itu menjadi bahan renungan seharusnya. Kenapa kok istilahnya ceramah? Kenapa kok hal niat yang kita sampaikan kebenaran tapi ditolak? Penuh pro dan kontra, itu perlu dikoreksi diri kita sendiri ya. Tapi kalau orang itu benar-benar mempunyai sifat angkuh dan sombong, itu juga sulit menilai dirinya sendiri seperti itu. Bahkan malah menurut aku dia itu tidak pernah merasa salah sama sekali. Itu kalau aku pribadi itu sangat betul-betul bahaya. Karena sifat itu adalah sudah sifatnya iblis. Kalau kita memiliki
rasa seperti itu. Kita memiliki rasa lebih, kita tidak butuh nasihat. Wah, itu sangat bahaya sekali. Menurut aku itu adalah sifat-sifat iblis yang merasuki akal pikiran kita ya. Dan juga tetap saja pemahaman seseorang itu, entah sekelas ulama, sekelas ustadz dan lain sebagainya, tidak peduli dia hafal Al-Quran dan dia hafal ribuan hadis ya. Tapi kalau menurut aku, pikiran sempit, tidak bijaksana, dia mementingkan golongannya ya, dia tidak bisa netral, dia tidak bisa memandang dua sisi. Aku rasa nggak ada gunanya sama sekali, dan tidak patut untuk kita menjadikan panutan atau mungkin junjungan, walaupun itu dikatakan juriah Nabi ya. Ya seperti gini loh, kalau pemahaman, kalau aku pribadi menilai pemahaman itu seperti pemahaman syariat. Boleh kamu hafal Al-Quran hadis 30 juz, hafal hadis sekian ribu hadis hafal, tapi kalau pemahamanmu cuman dari syariat, kamu cuman hafal buku, kamu cuman menilai buku itu hanya sebuah kamus, kamu menilai buku itu hanya sebuah majalah, hanya sebuah komik, dan kamu sombong karena kamu hafal. Padahal apa? Isinya kosong. Padahal apa? Padahal pemahamanmu itu cuma di kulit saja. Ibaratnya kita mau makan buah, tidak kita kupas dulu langsung kita makan saja, itu pun juga masalah. Dalil itu bisa menjerumuskan kalau kita salah memaknainya. Aku rasa nggak penting dalilnya, itu nggak penting. Yang penting adalah pemahaman kita. Hafal ribuan dalil kalau pemahaman kita tidak mendalam, tidak sampai, juga percuma. Kalau kita mendalami ilmu cuman kulitnya juga percuma. Seharusnya kita kupas sampai intisarinya, ya kan? Seperti pemahaman hakikat. Hakikatnya gimana gitu loh. Kita lebih memahami taraf hakikat biar lebih dalam pemahaman kita. Mungkin kita tidak bisa sekelas makrifat. Mungkin makrifat itu adalah pemikiran-pemikiran yang sudah benar-benar menyatu, sangat dekat dengan Tuhan Allah, sangat dekat dengan Allah. Mungkin itu hanya dimiliki oleh seorang wali ya, seorang wali Allah yang betul-betul memang pilihan Allah. Tapi paling tidak pemahaman kita tingkatkan dari syariat. Kita berpikir dasar kita cuma berpikir kulit saja, mari kita berpikir isi, makrifat. Kalau orang Jawa bilang tuh angan-angan sak maknane. Kita paham sedikit tapi kita betul-betul memaknainya gitu loh. Memang kunci dasarnya adalah itu tadi. Sehebat apapun kalau pemikiran dia intoleran, dia cuma memikirkan golongannya saja, dia tidak peduli orang lain, dan dia merasa dia benar, bagi dia adalah dia yang paling benar dan orang lain salah, bagi dia yang paling pintar dan orang lain bodoh, itu sangat bahaya sekali. Mereka sangat hafal hadis, hafal dalil Al-Quran, hafal dalil hadis ya, tapi itu tadi isinya, intinya, pemahamannya, kalau dia masih mempermasalahkan perbedaan, dia masih mempermasalahkan toleransi, walaupun mulutnya ngomong dia toleransi, tapi pada kenyataannya, faktanya, sikapnya dia sangat intoleran sekali. Itu sangat bahaya. Aku rasa dia tidak mengikuti syariat Nabi, dia cuma mengikuti hawa nafsunya. Oke sobatku, aku rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.